Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari pekerjaan kami, yaitu yang berjudul Kesultanan Aceh, yang dimana kami berjumlah 5 orang dengan saya pribadi, Andre Manik. Baik, kami akan mulai video kami. Selamat menonton. Oke, nanya lagi, apa sih yang Anda ketahui tentang Kesultanan Aceh itu? Ya, seperti yang kita ketahui, Kesultanan Aceh Darussalam itu merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Aceh, Indonesia. Dan Kesultanan Aceh ini terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Banda Aceh Darussalam. Dengan sultan pertamanya yaitu adalah Sultan Ali Mugayyad Shah yang dinobatkan pada Ahad 1 Jurnadil awal 913 Haji atau pada tanggal 8 September 1507 Masehi. Nah, sebelum Ali Mugayyad Shah Aceh diperintahkan oleh raja yang berpangkat Meurah, dan disebutnya bahwa Ali Mugayyad Shah lah yang pertama-tama beragama Islam. Nah, Kesultanan Aceh ini didirikan oleh Sultan Ali Mugayyad Shah pada tahun 1496. Dan pada awalnya kerajaan ini berdiri atas wilayah kerajaan Lamuri yang kemudian menundukkan dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan sekitarnya mencakup Daya, Pedir, Lidie, dan Nakur. Sekian. Oke, terima kasih. Saya mau bertanya nih kepada saudara mengenai Kesultanan Aceh. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana proses Islamisasi yang terjadi di Aceh dan juga apa perannya di dalam mempertahankan eksistensi Kesultanan Aceh sebagai kerajaan Islam? Awalnya itu proses Aceh itu secara damai melalui pedagang Muslim Arab. Sebelumnya agama di Aceh itu sebelumnya bukan Islam tetapi Hindu. Seiring waktu pada abad 13 Masehi masyarakat para pedagang Muslim ini menyebarkan agama Islam melalui dakwah, kaligrafi, dan aspek-aspek Al-Quran. Saking yang pengaruh Islam pada waktu itu, terbentuknya Kesultanan Aceh oleh Ali Mugayyad Shah pada tahun 1469. Sehingga Kesultanan itu diterapkan, jadi agama Islam pada waktu itu menerapkan hukum Islam, dan juga terbentuknya pemerintahan mereka. Dan Kesultanan Aceh itu pada masa itu disegani oleh kerajaan lain karena sangat agama Islam pada masa itu sangat disegani dan kuat pada masa itu. Oke, baik, terima kasih ya atas jawabannya. Saya mau bertanya nih kepada saudara nih, apa saja wilayah yang berhasil dikuasai oleh Kesultanan Aceh pada masa kejayaannya di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda? Ya, yang saya ketahui di bawah kepemimpinan Kesultanan Iskandar Muda, Kesultanan Aceh berhasil melakukan perluasan wilayah kekuasaan yang signifikan. Beberapa wilayah yang dikuasai antara lain Tamiang, Nata, Tiku, Pariaman, Pasaman, Johor, Nias, dan Kedah. Wilayah-wilayah ini penting untuk mengontrol jalur perdagangan dan menunjukkan kekuatan militer Aceh pada masa saat itu. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, saya mau bertanya nih kepada saudara, bagaimana sistem pemerintahan dan juga peradilan yang diterapkan oleh Kesultanan Aceh terutama pada masa Kesultanan Iskandar Muda?
Jadi pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Kesultanan Aceh itu menerapkan pemerintahan dan peradilan yang berdasarkan hukum Islam. Nah, peradilannya itu ada 4. Ya, yang pertama itu adalah peradilan perdata yang mengadili perkara-perkara perdata. Yang kedua itu adalah peradilan pidana yang mengadili perkara-perkara pidana yang dengan hukuman yang cukup berat seperti pukulan rotan hingga hukuman mati. Nah, itu untuk pelanggaran yang benar-benar berat pada saat itu. Nah, yang ketiga itu ada peradilan agama yang dipimpin oleh qadhi atau mufti untuk mengadili pelanggaran-pelanggaran agama yang dilakukan pada saat itu. Nah, waktu masa Sultan Iskandar Muda itu yang menjadi qadhi pada saat itu adalah Syekh Syamsuddin Al-Sumatrani. Dan yang keempat itu ada peradilan niaga yang mengadili tentang perdagangan, terutama perdagangan antara pedagang asing dengan pribumi. Nah, jadi pada saat pemerintahan Kesultanan Muda Aceh ini mereka tuh sangat sangat menerapkan hukum Islam di dalam ketatanegaraan-negaranya. Oke, baik, terima kasih ya. Jadi saya akan bertanya kepada saudara mengenai Kesultanan Aceh. Pertanyaannya adalah mengapa pada akhirnya Kesultanan Aceh mengalami kemunduran dan kehancuran meskipun pernah mengalami masa keemasan? Ya, meskipun pernah mencapai puncak kejayaan, nah pada akhirnya Kesultanan Aceh itu mengalami kemunduran yang disebabkan oleh beberapa faktor, yang dimana itu yang pertama adalah menguatnya kekuasaan Belanda yang ada di Pulau Sumatera dan juga Selat Malaka, yang mengakibatkan banyak wilayah kekuasaan Aceh jatuh ke tangan Belanda seperti Minangkabau, Tuku, Tapanuli, Mandailing, Deli, Barus, dan juga Bengkulu. Nah, juga ada faktor yang kedua, adanya perebutan kekuasaan di antara pewaris dan pewaris tahta kesultanan setelah masa keemasan yang memicu konflik internal. Dan faktor yang ketiga itu ada melemahnya kekuatan maritim Aceh yang sebelumnya itu menjadi faktor penting di dalam menguasai jalur perdagangan. Dan yang terakhir itu kesulitan Aceh di dalam menghadapi persaingan dengan kekuatan-kekuatan kolonial barat seperti Portugis dan juga Belanda yang memiliki keunggulan persenjataan dan juga taktik di dalam perang. Sekian. Oke, terima kasih. Saya mau bertanya nih kepada saudara mengenai Kesultanan Aceh. Bagaimana peran para pedagang muslim di dalam proses islamisasi di Aceh dan mendukung kemajuan Kesultanan Aceh? Para pedagang muslim dari Arab, Persia, Gujarat, dan wilayah lainnya berperan besar dalam proses islamisasi di Aceh. Mereka berdakwah menyebarkan Islam sambil melakukan aktivitas perdagangan. Kedatangan mereka ke Aceh melalui jalur maritim telah menjadikan Aceh sebagai salah satu pusat penyebaran Islam di Nusantara sejak abad ke-13. Selain itu, kemajuan Kesultanan Aceh dalam bidang ekonomi dan perdagangan maritim juga sangat didukung oleh peran para pendukung muslim ini yang membawa komoditas perdagangan dari berbagai wilayah seperti Timur Tengah, India, dan Cina. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Baiklah, sekian video dari kami kelompok 2. Terima kasih telah menonton video kami. Kami mengucapkan selamat siang dan